Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita mau bikin video lagi guys, yaitu gimana caranya fermentasi ampas tahu. Karena banyak juga di kolom komentar kita yang menanyakan gimana sih caranya fermentasi ampas tahu. Nah kayak gini contohnya nih, 1, 2, 3. Nah kayak gitu guys ya. Jadi kita mau menjawab lewat video ini guys. Oke, tonton videonya sampai habis supaya kalian gak gagal paham. Nah ini dia guys ya. Nah ini adalah ampas tahu. Nah ini ampas tahu yang sudah dikeringkan guys. Jadi sebelum kita mulai fermentasi, kita keringkan dulu ampas tahu ini semaksimal mungkin. Semakin kering si ampas tahu semakin bagus. Kalau kalian punya alat presnya itu lebih bagus ya. Tapi kalau kita di sini karena kita nggak punya alat presnya, jadi kita pakai mesin cuci guys, supaya memaksimalkan si ampas tahu benar-benar kering guys. Kalau dijemur sebenarnya lebih bagus lagi. Setelah dikeringkan pakai mesin cuci, terus dijemur itu akan lebih bagus lagi. Tapi karena kita udah memasuki musim hujan, jadi matahari nggak nentu ya. Jadi ini ya. Nah kayak gini tekstur yang udah kering guys. Nah jadi dia itu gembur tuh, benar-benar kering ya. Ini udah maksimal keringnya. Nah, oke. Jadi sekarang setelah kita keringkan, kita gelar kayak gini. Nah baru proses selanjutnya. Oke guys, proses selanjutnya kita ada, ini penting guys ya, ini ada M4. M4 ini M4 peternakan guys. Jadi awas ketukar, M4 itu ada berapa banyak macamnya. Nah kita pakai yang peternakan, dia paling gampang itu ngebedain warnanya coklat gini. Kalau peternakan itu coklat guys ya. Nah sekarang takerannya kita pakai setutup inilah. Ini kurang lebih 25 milian lah. Nah kalau kalian bingung, di botolnya juga ada sih cara pakainya itu gimana. Tapi kalau di kita itu kita pakai segini. Nah kita masukin si M4 nya. M4 nya ini bakteri guys ya, dia bakteri baik. Nah kita campur dengan ini air guys, air biasa, air bening, itu kurang lebih 1 literan. Jadi si M4 nya kita, nah kayak gini guys ya. Nah M4 nya udah kita masukin, udah ya, kurang lebih segitu, udah cukup. Nah ini itu molase guys. Molase ini tetes tebu. Jadi kalau kalian nggak punya molase, pakai gula pasir juga bisa, yang udah dilarutin bisa. Oke, tapi kebetulan kita ada molase, jadi lebih baik kita pakai molase aja. Nah molase ini makanan si M4 ini, si bakteri ini guys. Jadi ini penting guys ya. Jadi ini harus ada. Nah kita kasihnya itu sama guys, ginian keran ini. Nah kita kasih itu guys ya. Nah ini kita aduk sampai rata guys. Kita aduk sampai rata. Nah ini udah rata. Setelah rata kita diamkan guys. Kita diamkan kira-kira aja 2 menit atau 3 menit supaya bakteri ini aktif guys. Oke, setelah itu kita bakalan masuk ke proses selanjutnya guys. Proses selanjutnya kita bakalan masukin si M4 ini atau bakterinya itu ke alat semprot ini guys. Tujuannya untuk nanti kita bakal nyemprot nih ke atasnya supaya merata guys.
Oke guys, tadi kita udah menyiramkan M4-nya secara merata guys ya. Contohnya kayak gini guys. Nah, ini udah merata guys ya. Semua kita kasih tuh semua ya ke ujung. Oke. Nah, ini sekarang kita aduk guys. Ini kita aduk gini guys. Tuh guys ya, lihat perbedaannya ya. Nah, ini kita aduk sampai semuanya merata guys, harus merata guys. Ini wajib, ini salah satu kunci kesuksesannya berhasil atau enggaknya fermentasinya itu di sini guys. Ini harus benar-benar rata guys ya. Oke guys, proses selanjutnya kan kita udah menyampur si ampas tahunya sama M4-nya, kita udah aduk tadi ya. Prosesnya udah rata semua, udah beres. Nah, sekarang kita mau masukin ampas tahunya ke dalam box ini guys. Nah, box ini sebelum kita masukin ampas tahunya, kita kasih guys, ini campuran bekatul padi sama bekatul jagung. Kalau kita dicampur sama itu, karena supaya menaikkan proteinnya. Nah, kita kasih secukupnya aja guys, secukupnya, kita kasih secukupnya. Udah sampai rata aja, udah rata. Nah, ini fungsinya, kenapa dikasih ini? Fungsinya untuk menahan air guys. Jadi air yang nanti di saat proses fermentasi itu berjalan akan mengeluarkan air, kayak air berembun gitulah. Nah, tugasnya dedek ini atau bekatul ini untuk meresap air yang keluar guys. Oke guys, jadi paham ya fungsinya itu. Jadi sekarang kita mau memasukkan si ampas tahu ke box ini guys. Oke guys, jadi setelah kita masukin ampas tahunya kira-kira sejari ya, panjang sejari ini, kita tekan-tekan guys, kita tekan-tekan, dipadetin. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam. Jadi udara yang tadi masuk ke dalam, supaya nggak ada udara sama sekali guys, bener-bener padat. Nah, setelah udah dipadetin kayak tadi gitu, kita masukin lagi ampas tahunya. Nah, kita masukin lagi. Setelah kita masukin, kita padetin lagi guys. Kita padetin lagi. Nah, ini guys. Nah, ini penampakannya kayak gini guys, yang udah ditekan-tekan, dipadetin guys. Nah, kayak gini ya, udah padat guys ya, udah padat ampas tahunya. Nah, setelah kayak gini belum selesai guys, kita kasih ini lagi. Tadi kan di bawahnya, sekarang kita kasih di atasnya guys. Fungsinya sama, untuk menyerap air yang keluar di saat proses fermentasi itu berjalan. Jadi ini mesti benar-benar padat ya ditekannya guys, karena takutnya kalau nggak padat fermentasinya itu kemungkinan gagalnya itu besar. Sama ini juga secukupnya aja, asal udah kelihatan rata kayak gini, lihat udah rata, udah cukup. Setelah itu guys, ini udah selesai, cukup. Kita tutup guys, kita tutup si ampas tahunya ini. Itu harus bener-bener rapet guys, ini paling penting guys ya, ini harus bener-bener rapet guys. Kalau nggak rapet ini pasti gagal. Jadi harus bener-bener rapet guys, kayak gini. Sebenarnya kalau kalian di rumah punya tong atau ember cat, lebih gampang lagi sih sebenarnya, tinggal tutup aja. Tapi karena ini banyak, jadi ember cat
nggak cukup guys, jadi mesti 3 ember cat. Jadi karena terlalu jadi bikin sempit tempat, jadi kita pakainya ini aja. Nah ini ditutup sampai rapat. Udah rapat, ini insya Allah rapat guys. Kita tunggu proses fermentasinya selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari baru kita bisa ngasih kelinci kita. Jadi sebenarnya 3 hari sampai 7 hari guys ya. Jadi 3 hari tapi udah bisa. Nah kalau tidak dibuka dia akan kuat selama 1 bulan. Tapi kalau misalnya udah dibuka itu kuat 2 minggu guys, 2 minggu atau 3 mingguan. Jadi di kita biasanya ini 2 minggu juga udah habis, karena kan malas juga kalau misalnya belinya sedikit-sedikit gitu kan, segitu banyak tadi gak mungkin langsung habis. Jadi kita pakai fermentasi kayak gini. Oke guys, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.